pada di mana eh, Nabi Elia dan Daud atau Nabi Daud. Kalau Nabi Elia ini belum pernah eh, dibereskan masalah batin, ya. Tapi kalau Daud sudah mengalami apalagi pemberesan batin, ya. Minggu lalu sudah saya bacakan di Mazmur 51 ayat 12 dan Yeskel 11 ayat yang ke-19. Ya, sorry. Kisah Rasul 13 ayat 22, Mazmur 7 ayat 10, dan Mazmur 26 ayat yang kedua. Nah, sedikit saya tambahkan catatan, nah, batin dan roh itu beda, ya. Jadi jangan sampai timbul satu pertanyaan atau boleh ditimbulkan satu pertanyaan, loh, batin sama roh itu sama apa enggak? Beda, ya. Kita baca di dalam Mazmur 51. Mazmur 51, ya. Mazmur 51, ya. Sorry, 51 ayat yang ke-12. Ayat 12, ya, dikatakan gini. Nah, ayat 12, ya. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Ya, jadi ini yang dilakukan oleh Raja Daud. Nah, Yeskel pasal yang ke-11. Nih, Yeskel pasal yang ke-11. Yeskel pasal 11 ayat yang ke-19. Yeskel pasal 11 ayat yang ke-11 dikatakan Yeskel 11 ayat 19. Aku telah memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan kepada mereka hati yang taat. Nah, perhatikan di sini, ya. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru. Nah, ini bedanya, ya. Jadi, aku telah memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Ya, juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, loh, batin dan roh itu beda nggak? Beda. Nah, makanya timbul satu pertanyaan gini, apakah penyembuhan batin atau apakah batin itu, apakah batin itu, ya, adalah, ini perhatikan, perhatikan, ya, hati yang satu komposisi atau susunan dari seluruh bagian jiwa. Saya ulangi lagi, ya. Eh, Adalah bagian hati yang satu komposisi dari seluruh bagian jiwa. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, dan bagian pertama dari roh, yaitu apa? Hati nurani. Nah, terus kok tadi dikatakan batin dan roh itu beda? Ya, roh itu, roh, unsur dari roh itu sorry, intuisi, komunikasi, dan hati nurani. Ya, nah, hati itu siapa? Hati ini penghubung antara roh dengan jiwa. Ya, untuk digambarkan bingung, ya. Nanti satu saat tak kasih gambar. Nanti satu saat. Hari ini saya belum menyiapkan gambarnya, ya. Tapi yang perlu saya jelaskan sekali lagi adalah bagian hati yang satu komposisi, satu susunan dari seluruh bagian jiwa. Ya, itu apa? Jiwa itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan bagian dari pertama dari roh yaitu hati nurani. Nah, jadi bagian dari batin, hati, hati nurani, jiwa, yaitu isinya pikiran, perasaan, dan kehendak.
Nah, jadi kalau ditanya, apakah batin? Batin adalah bagian dari hati, hati nurani, jiwa. Jiwa itu mencakup pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, saya ulangi lagi supaya lebih paham, supaya lebih mengerti, supaya gampang merenungkannya. Ya, apakah batin itu adalah bagian hati yang satu komposisi dari seluruh bagian jiwa? Bagian jiwa itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan bagian pertama dari roh, yaitu hati nurani. Bagian dari roh ini ya, bagian dari roh itu apa? Roh itu ada intuisi, komunikasi, dan hati nurani. Yang diambil dari bagian roh yaitu hati nurani. Nah, jadi bagi, bagian dari batin yaitu hati, hati nurani, dan jiwa. Nah, isinya jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak. Ini loh yang minggu lalu saya sebut di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 4 ini, batin itu merupakan perhiasan yang sangat berkenan, sangat indah di mata Tuhan. Ya. Ya, makanya malam ini kita bedah, ya, kita bedah, kita oncei, kalau boleh saya katakan, hati utamanya, ya, hati. Nah, hati itu adalah organ untuk apa? Mengasihi atau mencintai Tuhan. Jadi hati itu untuk mengasihi dan mencintai Tuhan. Jadi kalau kita ditanya bagian mana di dalam dirimu yang mengasihi atau mencintai Tuhan, ya jangan ditunjuk seluruh, oh ya seluruh tubuhku ini. Enggak. Yang utama adalah hati. Nah, saya baca Markus 12 ayat 30. Markus Markus 12 ayat yang ke-30. Dikatakan gini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi organ untuk mengasihi itu hati kita. Nah, hati kita adalah organ untuk mengasihi dan mencintai Tuhan. Nah, terus hati kita adalah organ untuk memancarkan kehidupan. Nah, ini ditulis dalam Amsal pasal 4. Amsal pasal yang keempat. Pasal 4 ayat yang ke-23. Ya, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati ini memancarkan kehidupan. Nah, yang terpenting berisi seluruh pikiran, perasaan, dan kehendak. Berisi, hati kita itu berisi seluruh pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, saya baca Markus 7, Markus pasal yang ke-7, ayat yang ke-20 sampai 23. Markus 7 ayat 20 sampai 23 dikatakan, katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, perhatikan di sini, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perjinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menyajiskan orang. Ya,
Satu ayat lagi, Matius pasal yang ke-15. Matius pasal yang ke-15. 15 ayat 19 sampai 20. Nah, perhatikan di sini. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tapi makanan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Jadi jelas ya, jelas hati adalah organ untuk mengasihi, mencintai Tuhan. Markus 12 ayat 30. Hati adalah organ untuk memancarkan kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Berisi seluruh pikiran, perasaan, dan kehendak. Markus 7 ayat 20 sampai 23. Matius 15 19 sampai 20. Ya. Nah, ayo lebih dalam produk hati, produk dalam hati. Ini ya, kita bisa bisa apa ya istilahnya boleh dikatakan koreksi, introspeksi atau menyelidiki ya. Ini produk hati ya, congkak, sombong, tinggi hati. Kecongkakan membuat orang menganggap dirinya selalu benar, sehingga tidak menyadari akan dosa-dosanya dan tidak mau bertobat, tidak mau memohon pengampunan. Ya, nanti baca di dalam Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 17. Amsal 16 ayat 5, Amsal 21 ayat 24, Yakobus 4 ayat yang ke-6. Ya, terus di dalam hati, produk hati itu hawa nafsu. Nah, ini perhatikan. Pada umumnya manusia suka berdosa, suka mengucapkan kata-kata kotor, menceritakan cerita cabul, serakah terhadap harta, kekuasaan, sering melakukan perkataan-perkataan yang menajiskan hidup. Nah, nanti baca di dalam Keluaran 20 ayat 14, Galatia 5 ayat 19 sampai 20, dan Efesus 4 ayat 29. Malas. Nah, malas itu identik dengan apa? Sangat lamban. Tidak suka dinasehati, acuh tak acuh. Sering menunda-nunda pekerjaan, ya, melalaikan kewajiban, tidak dapat dipercaya dan tidak mau bertanggung jawab. Segala eh, sorry, segala dorongan dan nasihat tidak dipedulikan. Itu ada di Amsal 6 ayat 6 sampai 11, Amsal 19 ayat 15 sampai 16, Matius 25 ayat 24 sampai 30, Yakobus 4 ayat 17. Nah, lebih mengerikan lagi, kejam. Nah, ini produk dari hati. Kejam, tidak punya belas kasihan. Jadi kalau kita ketemu penjahat ya, waduh sampai dimutilasi, sampai apa mau membunuh, bukan mau lagi, ada pembunuhan. Nah, itu hatinya kejam, tidak ada belas kasihan, tidak punya belas kasihan. Benci, dendam. Oh, kalau benci ya benar-benar benci sudah. Meskipun diminta untuk, ayo kamu ngampuni, ayo kamu adakan pemberesan, karena terikat yang namanya benci ini, ya sudah, ya. Dendam apalagi, cemburu apalagi. Nah, itu semua ada di Amsal 19 ayat 3 dan ayat 9, Amsal 27 ayat 4, Matius 5 ayat 22, Efesus 4, Efesus 4 ayat 31. Itu kejam. Nah, bohong, tipu muslihat, fitnah, munafik, saksi dusta, dan suka
mengadu domba. Nah, ini produk hati ini. Keluaran 20 ayat 16. Amsal 19 ayat 20. Yakobus 3 ayat 2 sampai 10. Efesus 5 ayat 3. Wahyu 22 ayat 15. Mencuri, mencopet, memeras, merampas, curang, korupsi, barang-barang, hak jabatan, hak atau jabatan. Nah, itu ada di Keluaran 20 ayat 15 dan 17. Keluaran 21 ayat 16, Yohanes 3 19 sampai 20. Nah, ini juga merencanakan sesuatu, itu produk dalam hati. Mazmur 140 ayat 3. Nah, ragu-ragu itu produk dalam hati. Markus 11 ayat 23. Nah, ketakutan atau hati yang takut. Yosua 5 ayat 1. Nah, khawatir. Nah, itu produk dalam hati. Amsal 12 ayat 25. Menderita. Jadi karena tak saking takutnya, karena saking khawatirnya, sehingga menderita. Ya, ini itu ada di dalam Yeremia 4 ayat 19, Roma 9 ayat 20 ayat 2. Ya, menderita. Saya pernah diceritai oleh jemaat, iya loh Pak, om saya itu loh, waktu masa COVID itu, wah dia punya toko. Ya, karena dengar berita atau melihat peristiwa COVID itu sangat sangat mengerikan, sehingga semasa masa COVID itu tokonya ditutup, rumahnya ditutup, dia nggak mau nerima siapapun, termasuk saudara sendiri, saking ngerinya COVID itu, sehingga dia menutup diri. Dan kalau di rumah itu dia nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau merasa ketakutan, diem di tempat tidur. Duduk, bangun, duduk, bangun. Nah, singkat cerita, eh, eh, Bapak ini ya, sudah berita COVID itu sudah tidak ada. Artinya sudah pemerintah sudah mengumumkan COVID sudah berlalu. Tapi karena saking menderitanya, dia nggak mau, tetap nggak mau nerima apa tamu, nggak mau nerima apa makanan dari luar. Nah, singkat cerita, Saudaraku, yang sehat, awalnya sehat karena saking ketakutan, itu mengalami lumpuh total. Lumpuh total, asalnya nggak lumpuh. Tapi ya itu tadi, dia nggak beranjak dari tempat tidur, nah, akhirnya ngalami lumpuh, ngalami penderitaan. Padahal saudara-saudara sudah mengingatkan, loh, COVID ini sudah nggak ada. Itu tahun 2023, 24 itu. Tapi dia tetap tetap nggak mau. Ya, karena itu dia hatinya, produk hatinya sudah apa? Ya, merasa takut, khawatir, ya, terus menderita. Nah, ini mengerikan. Ya, itu ada di dalam Yeremia 4 ayat yang 19, Roma 9 ayat 2. Berduka cita. Wah, berkelanjutan saudara duka citanya. Ya, ada seorang bapak-bapak di Malang ini, ya, dia masih muda, pacaran, yaitu enggak tahu ceritanya gimana, sudah diputus apa enggak sama pacarnya, ya. Tapi bapak ini enggak mau nikah. Dia nunggu pacarnya yang waktu masih remaja, masih pemuda itu pacaran, ditunggu sampai kedatangannya pacarnya ini. Sementara saat ini bapak ini sudah di atas 50, 60, bahkan mau 70. Nggak mau nikah. Nunggu pacarnya yang nggak tahu singkatnya diputus atau enggak. Nunggu. Wah, ini dia mengalami berduka cita. Dia bilang gini, saya akan nunggu mantan pacar saya atau pacar saya, baik itu berita buruk maupun berita baik. Baik dia masih hidup maupun sudah meninggal. Saya tunggu. Nah, ini produk dari hati. Ratapan 2 ayat 19. Sedih, susah. Nah, ini ada di Yohanes 4, 14 ayat 1. Menolak melakukan perintah Tuhan. Nah, ini. Jadi kalau kalau saya ketemu dengan jemaat,
ya mungkin dia ya ya Pak saya lakukan ya 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 tapi nggak dilakukan. Nah ini berarti produk dari hatinya menolak melakukan perintah Tuhan. Ada di Keluaran 4 ayat yang ke-21, Roma 1 ayat 18 sampai 20, Roma 2 ayat 5 sampai 6. Mengambil keputusan. Nah itu produk dari hati, produk dari hati. 2 Tawarik 6 ayat 7. Nah, hati yang licik itu produk dari hati. Yeremia 17 ayat 9. Hati yang tidak mau, tidak gampang percaya. Nah, pasti kita ngalami ya. Ada orang-orang hati yang tidak gampang percaya. Itu Yudas 1 ayat 5, Wahyu 21 ayat 8. Nah, apalagi tawar hati ya. Nahum 2 ayat 10, Amsal 24 ayat 10. Iri hati. Nah, orang yang iri hati itu pandangannya yang membenci, cemburu, dengki. Itu ada di Amsal 14 ayat 30, Ayub pasal 5 ayat 2b, ya. Yakobus 3 ayat 16, Yakobus 14 ayat 12. Nah, apalagi apa? Sakit hati. Mazmur 31 ayat 10 sampai 11, Ayub 2 ayat 25. Akar pahit. Wah, ini kalau ketemu jemaat dengan yang namanya sakit hati, apalagi ada akar pahit, Ibrani 12 ayat 5. Wah, ini tugas hamba Tuhan berat. Itu harus dioncei, harus dibongkar, harus ditanya. Ya kayak benang ruwet itu loh. Benang layang-layang kalau sudah bulat gitu kan susah untuk apa mengurainya. Nah itu harus sabar-sabar, harus telaten, ya tuh, untuk membongkar itu semua. Itu ada di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-15. Menghakimi dan praduga. Nah, orang yang menghakimi itu sukanya gini, atau praduga. Ah, jangan-jangan dia ngomong gini pasti ada maksud gini. Jangan-jangan, oh orang ini gini ya. Terus ketahui bener gitu, prediksinya bener atau praduganya bener. Loh, ya toh, bener toh apa yang saya katakan. Nah, terus ngomong, ya toh, aku pernah ngomong loh, hati-hati dengan orang ini. Sebelum dia ngomong saya sudah tahu. Nah, itu produk dari hati, Bro. Ya. Nah, apalagi sumpah dalam hati. Nah, ini yang mengerikan. Sumpah dalam hati. Nah, sumpah ini tidak terucap, tapi dalam batin itu dia pernah mengucapkan, ojo sampai ya, jangan sampai ya, saya ini nanti satu saat. Nah, itu sumpah yang nggak terucap. Nah, seringkali saya jumpai di dalam kehidupan anak-anak Tuhan kalau ada sumpah, hmm, biasanya penyakitnya komplikasi. Utamanya, ya ini maaf kata, bicara mengenai kanker. Ya, kalau ada sumpah dalam hati, wah itu susah. Itu harus dibongkar. Kita harus telaten. Ayo merayu, merayu ya. Ayolah ampuni. Walaupun kamu nggak salah, ayo ampuni. Tapi kalau dia dia apa sudah terlanjur sumpah dalam hati, nah ini susah. Sampai dibawa mati gitu. Ya, prasangka atau curiga. Wah, kita mau ngomong gini, kita ngomong jujur, dianggap ngomong nggak jujur. Kita ngomong nggak jujur, dianggap jujur. Nah, ini orang prasangka atau curiga. Mengeluh, tersinggung, kepahitan, dan kebencian. Nah, itu produk dalam hati, Bapak Ibu. Ya, lah ini kalau nyangkut, kalau ada dalam kehidupan kita, walaupun didoakan bagaimana, walaupun firman itu dibagikan, walaupun ditumpang tangan katakanlah, kalau ini nggak dibongkar, susah, sulit. Ya, ibarat mobil gitu ya, eh akinya beres, ya toh, bensinnya penuh. Kalau jadinya, lo akinya baru, Bu atau Pak, oh baru, terus bensinnya lo penuh.
Ternyata di karburatornya atau di alat mesin lainnya ada banyak kotoran. Ya mobil itu nggak akan nyala. Ya, demikian juga dengan hati kita. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, Tuhan yang tahu. Nah, hamba Tuhan tidak tahu, pendeta tidak tahu, pribadi dengan Tuhan yang tahu. Ya, diberitakan, ayo percaya Tuhan, percaya. Tapi untuk apa supaya dia merasakan hadirat Tuhan, merasakan akan pertolongan Tuhan, merasakan ketika dia berdoa itu bisa connect dengan Tuhan. Aku kok nggak merasa apa-apa ya. Aku kok ada blank-blanknya ya. Kok nggak nyambung-nyambung ya. Nah, siapa tahu ada produk hati ini yang eh, mengikat. Ada produk hati yang masih belum dibereskan di hadapan Tuhan gitu loh. Ya, tersembunyi satu dosa atau tersembunyi satu ikatan dalam hati ini mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Ya, itu satu ya, produk hati. Nah, sekarang saya masuk lebih dalam lagi. Pikiran. Nah, ini. Pikiran adalah organ untuk perhatikan di sini. Menerbitkan angan-angan atau pemikir. 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. Yuk kita baca ya. 2 Korintus 3, 2 Korintus 11. 11 ayat yang ketiga. Nah, dikatakan apa? 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Ya, jadi menerbitkan angan-angan atau pemikiran. Wah, ini hati-hati. Banyak nggak disadari oleh anak-anak Tuhan. Nggak disadari. Wah, dia mungkin dapat sesuatu gitu ya. Terus berangan-angan. Terus berangan-angan dalam pemikirannya. Seandainya aku bisa gini. Seandainya. Wah, bayangin mulai gini-gini. Bayang. Ya. Jadi itu itu pikiran adalah organ untuk menerbitkan angan-angan atau pemikiran. Yaitu apa? Intelek. Intelek itu apa? Daya pikir. Nah, atau cerdik atau pandai. Nah, atau kepandaian atau pengetahuan serta segala yang berhubungan dengan hati. Menerbitkan angan-angan. Hati-hati, Bro. Ya, makanya jangan sampai kita jadi anak Tuhan suka ngelamun. Ya tuh, dia bengong. Hati-hati itu, hati-hati. Ya, ya kalau yang dia angen-angen positif gitu ya. Seandainya gimana ya caranya supaya saya benar-benar takut akan Tuhan. Nah, itu positif. Tapi kalau ngambung, ya bahasa Jepangnya tenger-tenger gitu ya. Nah, itu hati-hati itu. Nah, saya tulis juga di sini. Pikiran menduduki bagian yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Ya tuh, bangun tidur, ya toh, entah itu anak Tuhan atau tidak Tuhan, masih aduh, apa yang harus saya lakukan ya? Apa yang harus saya perbuat ya? Apa yang harus saya lakukan? Nanti gini, nanti itu. Ini nanti, wah, sudah ada schedule-nya, sudah ada jadwalnya, sudah ada apa ya? Ya, ya itu jadwal-jadwal yang, nah itu pikiran menduduki bagian yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Karena pikiran banyak mengarah kepada sikap manusia. Nah, ini perhatikan ya.
Karena pikiran banyak mengarah pada sikap manusia. Dalam roh kita berbeda dengan orang-orang dunia, tapi kalau dalam pikiran kita masih tetap sama, serupa dengan mereka. Ya apa ya, ya kan? Mereka yang tidak percaya Tuhan sama, memikirkan schedule, memikirkan rencana, memikirkan tetek bengek yang aku harus gini. Nanti setelah ini baru harus ini. Nah, sama seperti anak Tuhan orang yang percaya sama, ya. Jadi dalam roh kita berbeda dengan orang-orang dunia atau orang-orang yang tidak percaya. Tapi kalau dalam pikiran kita masih tetap serupa dengan mereka. Ya, nah, pikiran, nah ini perhatikan ya, pikiran mempunyai kekuatan dapat membuat Anda sehat atau dapat membuat Anda sakit. Ya, sama-sama manusianya, satu anak Tuhan, satu bukan anak Tuhan. Kok ngalami stres ya? Kok ngalami depresi? Ya, pada satu anak Tuhan, satu bukan anak Tuhan. Ya, alami depresi. Nah, itu loh. Pikiran mempunyai kekuatan dapat membuat Anda sehat atau membuat Anda sakit. Dengan pikiran Anda dapat merasakan kebahagiaan atau tidak merasakan kebahagiaan. Sama-sama orang manusia, satu anak Tuhan, satu bukan, tapi mengalami stres yang sama. Aku akhir ini kok, waduh, pikiran kuat. Wah, sing yang tidak di dalam sama Bu, sama Pak. Aku ya juga merasakan. Loh, anehnya loh. Padahal kita yang percaya punya Tuhan, yaitu percaya sama Tuhan, yang punya Tuhan yang mampu. Tapi mereka tidak punya Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Nah, itu lucu, ya. Pikiran mempunyai kekuatan dapat membuat Anda sehat atau membuat Anda sakit. Dengan pikiran Anda dapat merasakan kebahagiaan dan tidak merasakan kebahagiaan. Nah, jangan mau dong sama-sama mereka yang tidak punya Tuhan, gitu loh. Biarlah mereka-mereka yang tidak punya Tuhan tidak merasakan kebahagiaan. Tapi kita yang punya Tuhan, ya, pakai ilmu yang namanya EQP, emangnya gua pikirin, gitu. Aku kan punya Tuhan, mereka kan tidak punya Tuhan, emangnya gua pikirin, nah, gitu. Nah, selanjutnya apa? Pikiran menentukan siapa kita. Ya, coba baca. Atau kita baca yang Amsal yang ke-23. Amsal 23. Ayat yang ke-7. Dikatakan apa? Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri. Demikianlah ia. Silakan makan dan minum katanya kepadamu. Tetapi ia tidak tulus hati terhadap, ya. Ini kalau bahasa standarnya membingungkan. Saya baca ke bahasa sehari-hari. Dikatakan gini. Ayat 7 ini. Ini pikiran menentukan siapa kita. Ayat 7. Sebab ia akan berkata, mari makan, silakan tambah lagi. Padahal maksudnya bukan begitu. Ia bermulut manis, tapi hati lain. Nah, saudara, ini kebiasaan orang-orang, ya saya nggak tahu orang Asia atau orang Indonesia aja ya. Mari waktu mau makan gitu loh. Sementara mungkin di depan orang-orang itu atau mungkin di depan orang-orang, mari makan. Nah, tawarannya kan menarik. Mari makan. Nah, kalau kita yang sudah ngerti, oh ya ya ya, silakan silakan silakan. Nah, ini ada cerita. Ya, saya pernah cerita sih. Satu saat
ada ibu-ibu naik kereta kereta ekonomi, pokoknya naik kereta. Saya nggak sebutkan jurusan kemana gitu ya. Nah, di depannya itu ada bule, ya, ada orang bule di depannya karena duduknya saking berhadapan-hadapan. Nah, ibu-ibu ini eh, mau makan, makan nasi bungkus. Ternyata di nasi bungkusnya itu ada ayam, ada telur. Lauknya ada ayam dan ada telur. Gitu. Nah, waktu dia mau makan, karena tradisi si ibu-ibu ini nawari, mari makan di depan bule ini. Nah, kebetulan bulenya ya sedikit bisa bahasa Indonesia. Dalam hati, loh, ibu ini kok baik ya? Oh, nggak kenal kok ditawari. Nah, dasar bule ditawari, Saudara. Telurnya diambil, ya. Nah, yang satu bule ini, oh kok baik ya? Dia lihat, loh, ada ayam. Enak ini rasanya. Ya wis. Jadi satu bule ngambil telurnya, satu bule ngambil ayamnya. Nah, waktu ibu ini tahu, oh, sambil dia sambil menyicil, sambil mendelik gitu ya. Hah? Telur kok diambil? Hah? Ayam kok diambil? Akhirnya apa? Dengan ya agak-agak ngersulo gitu ya, si ibu ini makan nasi doang. Ya, padahal dia nawari itu cuma basa-basi kan. Nah ini loh, jadi pikiran menentukan siapa siapa kita. Kata Amsal 23 ayat 7. Pikiran dapat diajak yang tidak-tidak. Ya, Ayub 2 ayat yang ke-8. Coba kita baca. Ayub 2 Ayub 2 pasal 2 ayat yang ke-8. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Ya, pikiran dapat diajak yang tidak-tidak. Nah, ini Ayub lakukan itu. Nah, yang cilakanya lagi, saudara, apalagi memikirkan jalan kita sendiri, merencanakan sesuatu. Amsal 16 ayat 9. Amsal 16 ayat 9. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ya, jadi apalagi memikirkan jalannya sendiri, merencanakan sesuatu. Dan apa? Dapat dipakai untuk merencanakan rencana-rencana jahat. Nah, ini mengerikan. Matius pasal yang ke-9. Matius pasal 9. Ayat yang keempat. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?" Nah, ini kalau pendeta atau hamba Tuhan ketemu jemaat yang nggak mau jujur, susah. Nah, jemaat mau jujur itu menjadi kendala gitu loh. Menjadi apa ya? Wah, nanti kalau aku jujur kan tahu kebejatan saya, tahu apa kenakalan saya. Nggak usah dijujur. Nah, kalau kita nggak jujur, iblis yang senang gitu. Iblis yang bersorak-sorai. Iblis yang bagus, bagus. Jangan terbuka. Jangan mau cerita semua. Nanti kamu ngeri ya.
produk pikiran apa mengenai pikiran ini, organ pikiran ini ya. Jadi pikiran adalah organ untuk menerbitkan angan-angan. Pikiran menduduki bagian yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Pikiran mempunyai kekuatan dapat membuat Anda sehat atau membuat Anda sakit. Dengan pikiran Anda dapat merasakan kebahagiaan atau tidak kebahagiaan. Pikiran menentukan siapa kita. Pikiran dapat diajak yang tidak-tidak, apalagi memikirkan jalan kita sendiri, merencanakan sesuatu, dan dapat juga dipakai untuk merencanakan rencana-rencana yang jahat. Ya, ini produk pikiran. Produk pikiran itu apa? Ide, opini, imajinasi, prasangka, intelek atau pemikiran, penyelidikan, penarikan kesimpulan, pengkajian, analisa, refleksi, mengingat, memahami, sadar atau insaf, perencana, merenung, insomnia. Jadi kalau sulit tidur, ya biasanya pikiran ini terganggu. Pelupa, kacamata sudah di atas kepala, ya ditaruh di atas kepala gitu ya, atau di dahi. Mana ya kacamataku ya? Tadi tak taruh sini. Lah, kamu taruh mana loh? Ini loh di sini. Pelupa. Itu produk pikiran. Sulit konsentrasi. Nah, ini banyak termasuk saya dulu. Saya nggak ngerti tentang roh jiwa dan tubuh, doanya kacau. Wah, gimana ya caranya masuk hadirat Tuhan? Sulit konsentrasi. Kenapa? Yang dominan pikiran, sehingga sulit konsentrasi. Nah, pikiran jahat, pikiran duniawi, dan lain-lainnya. Ya, jadi produk dari eh, batin, apakah batin tadi ya, adalah hati, organ untuk mengasihi dan mencintai, ada pikiran, organ untuk menerbitkan angan-angan, eh, terus selanjutnya perasaan atau emosi. Tapi sebelum saya lanjutkan, nah supaya gak pusing, gak bingung, saya percaya ketika kita melihat itu, lu kok CAK ya, lu kok di dalam hati saya kok seperti ini ya gitu. Yuk, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Silakan, kalau ada yang ditanyakan. Bagaimana mengendalikan pikiran, Pak? Nah, makanya nanti gini, melalui batin itu kita mengadakan pemberesan. Ya, ini kan yang saya terangkan ini kan produk-produk eh, batin yang kotor gitu loh. Nanti saya jelaskan tentang batin yang kotor. Nah, nanti setelah ini kita tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Ya. Tapi kenali dulu tentang pikiran kita ini. Kenali dulu. Bila perlu dicatat. Iya Tuhan, aku punya kelemahan ini loh, di pikiran ini. Tak catati sih dulu Tuhan. Nanti saya mau ngadakan pemberesan. Iya. Ayo, yang lain ada pertanyaan, silakan. Kalau orang tua tuh kan kebanyakan nggak bisa tidur ya, Pak, kalau sudah Hmm, iya. itu itu termasuk apa? Pikirannya terlalu dominan, Ya, Pak. mungkin apa yang dipikirkan biasa waktu masa muda itu pemikir sekali. Ini bisa dipelajari gini ya. Nah, kalau kita ketemu ya saat-saat inilah seperti usia kita 40 ke atas atau eh, sudah yang saya ketemukan biasanya 30 ke atas. Biasanya di rambut kita itu muncul putih, rambut putih yang dominan gitu loh. Ya, pernah lihat kalau di rambut tengah gitu ya, pas orang itu nyisirnya di belah tengah terus di bawah-bawahnya sudah putih semua gitu loh.
ya, tapi di atasnya rambutnya hitam. Nah, kebanyakan putih-putih rambut itu biasanya orang pemikir atau orang yang udah stres. Yang dominan ya, bukan bukan jarang-jarang ya. Yang dominan. Ya. Dan nanti kalau sudah usia ya biasanya 50 ke atas, 60, 70 itu kelihatan. Loh, putihnya, rambut putihnya kok yang di bawah, yang di atas-atas kok masih hitam gitu. Tapi kelihatan gitu. Nah, itu biasanya orang pemikir berat, gampang stres. Oh Ya, gitu ya. Saya ndak ada iya, rambut putihnya. Ndak ada ya. mikir ini, ndak ada stres. Nah, Ojo, ojo ngono mi rambutku putih kempes mi. Loh, iya lo aku sampai ngomong, "Ih, aku gak ono rambut putih ini lo, iki kotong utekku." Loh, Pak, kalau misalnya mencegah yang namanya gini ya. Waduh, lek ojo sampai gitu. Kan kadang kita keceplosan istilahnya ya ngomong gitu ya. ya, ya kita minta ampun tapi harus ya Oh, minta ampun terus sadar diri. Oh, nggak bisa aku nggak mau ngomong itu ah. Aku nggak mau ngomong oh. keceplosan lagi. Hah? Ya. Jadi Gimana, gimana doanya gimana? ya diantisipasi dengan sadar diri gitu loh. Sadar yang Oh, heeh, kesadaran taruh heeh. di depan gitu loh. Oh. Jangan kesadaran taruh di belakang. Ya, aku tadi kok ngomong gitu ya. Itu kesadaran taruh di depan. Tapi kalau kesadaran ditaruh di depan, mau ngomong, memang ada niatan mau ngomong, tapi dicegah. Ah, enggak. Aku enggak boleh ngomong itu. Kalau misalnya ngomong, waduh nanti kalau saya tua ojo sampai kayak ngono yo amit-amit, amit-amit gitu, gak boleh ya sebenarnya. Iya, jangan, jangan. Belum tentu kita sama seperti itu gitu. Pak, ada yang gini turunan rambut putih gitu, gimana Pak? Makanya dilihat. Tapi yang sering saya jumpai, putih rambut itu separuh-separuh. Wah, itu pasti menandakan. Tapi kalau memang keturunannya rambut putih, ya itu apa ya bicara mengenai pigmen ya atau vitamin rambutnya memang seperti itu. Ya kita nggak bisa ngomong. Justru rambut putih, wah itu bisa bisa menjadi satu apa ya keindahan putih semua. Nah, itu kan indah. Hmm. Putih rambutnya separuh bagian atas dan kuping telinga kiri kanan. Aduh, Wah, itu. berarti dia terlalu banyak pakai pikiran gitu ya, Pak. Ya, ya dilihat aja sendiri, ditanyain. Mamanya iseng gitu ya, ketemu, Cik, anu ya, pemikir berat ya, gitu. Bisa ditanya aja. Hmm. Eh, kembali ke batin sedikit ya, Pak. Ya, Batin itu berarti bagian dari jiwa, bagian dari hati. ada bagian dari roh, ada bagian dari jiwa. Ada bagian Si, dari roh, itu kan hati. ya, ada bagian dari jiwa. Bagian dari jiwa. Nah, sebentar ya. Coba saya berusaha cari gambarnya ya, supaya lebih. Saya punya gambarnya itu. Sebentar ya, tak cari.
Nah, ini ada ya, sebentar. Ah, nah, ini saya stop dulu ya. Hmm. Kelihatan enggak? Ini gambarnya ini. Kelihatan enggak? Enggak Gambar kelihatan dua ya? ya, gambar Iya, dua. gambar dua. Warna hitam, kelihatan enggak? Enggak kelihatan ya? Kelihatan, tapi Kelihatan? kurang besar, kurang besar. Kurang besar? Tubuh, tubuh, jiwa, Ah, roh. Yang biru roh. Nah, berarti ya. batin yang mana, Pak? Nah, ini gini. Ini jiwa, yang merah ini jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya toh? Ah, Hmm. yang roh itu yang biru ini. Hati nurani, ini intuisi, hati nurani, dan ini komunikasi. Nah, Ba- hati itu penghubung antara roh dan jiwa. Itu hati. Hmm. Itu. Nah, atau saya lebih jelaskan, saya gini aja. Ini bisa dianukan enggak? Nah, asalnya kan gini ya. Nah, bisa lihat ya? Bisa lihat. Bisa, bisa. Nah, ini tubuh, ini jiwa, ini roh. Ya toh? Nah, yang tadi disebutkan batin itu roh, bagian dari roh itu hati nurani, bagian dari ada hati, ada jiwa, ya toh. Makanya jiwa itu ada pikiran, perasaan dan kehendak. Penghubung antara jiwa dan roh itu hati. Nah, bagian dari roh itu adalah hati nurani. Nah, saya buat gambar lagi. Hmm, nah, ini seperti ini. Ya, yang saya tulis emosi, kehendak dan pikiran itu jiwa, yaitu ini roh, ya, hati nurani, Hmm. komunikasi dan intuisi, intuisi, komunikasi dan hati nurani. Nah, ini itu gambaran dari roh, ini gambaran dari jiwa, ini gambaran dari tubuh. Jadi skemanya seperti ini, ya. Terus saya lihatkan lagi. Jadi kalau boleh saya gambarkan seperti ini, anunya. Nah, ini ya. Tubuh, jiwa, roh. Ya, tubuh ini juga dibagi ada tiga bagian, tulang, darah, dan daging. Jiwa dibagi juga pikiran, perasaan, dan kehendak. Roh dibagi tiga bagian, intuisi, komunikasi, dan hati nurani. Itu, jadi gambarannya seperti itu. Jadi saya gambarkan seperti ini. Ini batin ini. Ya, jelas ya, bisa ditangkap. Ya, ya. Iya, Pak. Ya, terus saya kembalikan ke tadi.
Hmm. Yuk, sampai di sini ada pertanyaan lagi, silakan. Sampai di sini ada pertanyaan lagi. Nggak ada? Oke, saya lanjutkan ya. Sekarang perasaan atau emosi. Ya, nah, ini kita baca atau saya bacakan Lukas pasal yang ke-24. 24 ayat yang ke-32. Ya, kata mereka seorang kepada yang lain, Buka, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan karena ia menerangkan kitab suci kepada kita. Jadi kalau di sini, bukankah hati kita, ini bicara mengenai perasaan atau emosi, ya, berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, yang ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Jadi hati yang kecenderungannya ke jiwa atau perasaan itu tadi, ya, atau emosinya itu tadi. Nah, kebanyakan orang Kristen kehidupannya dikuasai oleh emosi, ya. Hampir semua tindakan orang Kristen berasal dari emosinya. Dan emosi manusia berfungsi ketika dipengaruhi, nah ini perhatikan, rangsangan atau reaksioner. Ya. Jadi emosinya itu manusia berfungsi ketika dipengaruhi oleh rangsangan atau reaksioner. Kalau melihat sesuatu yang mengganggu perasaannya atau emosinya, wah, orang itu bereaksi. Yaitu contoh di gereja gitu ya. Sang leader ngomong, ayo Bapak Ibu, kita bertepuk tangan, kita lompat. Jangan ada yang diam. Wah, kalau emosi kita tersentuh atau perasaan kita tersentuh, wah ya, ayo, ayo, semangat, semangat, lompat, tepuk tangan. Ya, atau pas kena pujian yang nadanya bersukacita atau praise gitu ya, lagu-lagu sukacita. Wah, dia joget-joget, dia bisa teriak, bisa ngomong haleluya. Main. Itu emosi. Ya, dalam menyembah pun hati-hati. Nah, bisa emosi kita, kebanyakan dari emosi kita, ya. Orang Kristen yang berjalan menurut perasaan tidak memperhatikan nalar atau pertimbangan yang biasa dalam mempertimbangkan satu masalah. Hanya mempertimbangkan perasaannya sendiri. Nah, pikirnya jika ada sesuatu yang disukai, yang membuat gembira atau yang dicintai, enjoy, yang gampang tergoda oleh suatu hal, nah, jadi itu itu emosi kita atau perasaan kita.
yang gampang tergoda oleh sesuatu hal. Oh enak gitu pujian ini. Oh enak ini khotbahnya ini. Seneng aku. Lucu ini. Ya toh? Atau sebaliknya. Aduh, khotbahnya ngantuk. Khotbahnya nggak menarik. Atau mungkin gini. Aduh, kok anu ya. Pendeta ini nyindir aku ya. Kok khotbahnya nah. Itu semua produk emosi. Itu emosi kita yang lagi terkam. Ah, lebih lagi, begitu mudah kita menyukai sesuatu dan membenci yang lain. Begitu mudah bersahabat dengan seorang saudara, tapi esok paginya memperlakukan sebagai musuh. Saya dulu punya sahabat, ya dia ngakunya, ya memang saya tahu dia ini singer di Betani, gitu ya. Tapi dia ngakunya saya dulu eh, jemaahnya Betani Jakarta, jemaahnya Pak Niko. Karena satu hal pekerjaan, saya pulang ke Surabaya. Akhirnya dia apa itu gabung dengan Betani Surabaya. Wah, orangnya ramah, saudaraku. Orangnya ya bahasa Jawanya itu gerabiak gitu, ya, murah senyum gitu, gampang bergaul. Gitu. Nah, akhirnya saya kenalan dengan dia. Ya toh, wah rasanya kayak orang ini gampang gitu loh. Istilahnya kayak akrabnya itu gampang. Tapi di balik itu semua, sebenarnya aslinya ini orang ini bukan bukan ya itu tadi murah senyum atau orang yang gampang bergaul. Enggak. Itu semua acting. Itu semua bisa dipelajari. Ya, dia mendekati saya ada tujuan, ada maksud gitu. Karena dia pingin kenalan dengan teman saya, sama-sama song leadernya, sama-sama singernya, gitu loh. Dia pingin tujuannya mendekat. Karena apa? Saya punya teman yang menurut dia menarik. Menurut dia, wah ini aku pingin punya teman si A ini. Nah, maka dekati saya. Nah, sementara teman saya mau didekati, nah ada sesuatu yang menilai dia, orang ini nggak beres, gitu. Orang ini ada sesuatu, ada something, gitu. Nah, akhirnya nggak mau, sulit untuk didekati, sulit untuk diajak berteman. Nah, itu bicara mengenai emosi. Emosi orang yang punya emosi atau perasaan yang aslinya bisa diubah tidak menjadi aslinya, ya. Saudara tahu presenter Coki si Tohang atau si Tohang itu orang yang introvert, orang yang tertutup, orang yang nggak mudah senyum. Tapi karena profesinya dia adalah MC, ya, profesinya dia adalah public speaking atau suka ketemu dengan orang, ah, itu semua dipelajari. Jadi kalau ketemu orang yang karakter aslinya adalah pendiam, yang gak gampang ngomong, yang gak gampang senyum, karena dia pekerjaannya adalah MC, dia dirubah. Dia sendiri ngomong, si Coki si Hombing atau si Otang ini ngomong sendiri. Saya orangnya ini introvert, bukan ekstrovert. Nah, itu bisa dipelajari, Bapak Ibu. Ya, makanya di sini begitu mudah kita menyukai sesuatu yang membenci, sorry, begitu mudah kita menyukai sesuatu dan membenci yang lain. Begitu mudah, eh, mudahnya bersahabat dengan seorang saudara, tapi esok paginya memperlakukan sebagai musuh. Bisa itu, ya. Emosi kita sering berubah-ubah dan mudah sekali berganti-ganti. Orang Kristen yang emosional dapat digambarkan seperti kolam yang penuh dengan pasir dan lumpur. Nah, ini
kolam tradisional. Ya, kalau di desa-desa itu saat ini masih banyak yang disebut sendang, yang disebut blumbang, itu ya kolam tradisional. Yang dasarnya itu masih penuh dengan pasir, berbatu, ya toh, yang orang bilang sendang itu. Nah, sendang atau blumbang atau pemandian tradisional itu kalau kalau nggak ada yang mandi gitu ya, kan kelihatan di permukaan, airnya jernih, airnya bersih, gitu. Kalah air kolam renang buatan itu yang modern itu kalah bersih, jernih gitu ya. Ah, asal tidak ada orang yang datang mengaduk-ngaduk air, air kolam itu nampak jernih. Tapi begitu ada orang yang mengaduk-ngaduk, bukan kejernihan yang nampak, tapi apa? Keruh dan berlumpur. Ya, jadi kalau ketemu dengan permandian tradisional itu, ada yang banyak ngobok-ngobok, ada yang banyak yang berenang, berkubang di tempat itu. Airnya nggak jernih lagi. Airnya apa keruh, berlumpur dan berpasir. Nah, itu gambaran emosi seseorang, saudara. Ya, kalau nggak ada yang sesuatu yang mengganggu, tidak ada sesuatu yang memulai atau menggarai, emosi itu enjoy-enjoy aja. Orang bisa menutupi dengan senyum, orang bisa menutupi dengan shalom, haleluya, gitu ya. Tapi kalau eh, ya ada sesuatu, mungkin masalah pribadi, masalah apa gitu, ya. Nah, produk dari emosi itu apa? Sukacita, gembira, senang, ya, girang, mengeluh, tersinggung, terangsang, putus asa, duka cita, kepahitan, depresi, sedih, sengsara, gelisah, bingung, cemas, antusias, perasaan dingin, cinta kasih. Perhatikan ini, cinta kasih itu adalah produk dari emosi. Nah, rasa suka, tamak, belas kasihan. Belas kasihan itu produk utamanya produk dari emosi atau perasaan. Baik hati, selera, kegemaran, minat, hasrat, ketakutan, menyesal, benci, dan lain-lainnya. Ya, ini produk dari emosi, produk dari perasaan. Ya. Nah, lebih mengerikan lagi kalau kita yang dominan dalam kehidupan kita, yang mendominasi dalam kehidupan kita ini adalah emosi atau perasaan. Ngeri, saudara. Ya, ngeri, ngeri. Perasaannya yang dominan atau emosinya yang dominan. Wah, makanya Tuhan ngomong, yo beresin dulu dong emosimu, beresin dulu dong perasaanmu di hadapan Tuhan. Ya, ini, ini, ini ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Ya, ada di dalam batin kita, gitu. Ya, nah ini kalau makanya nanti harus adakan pemberesan, ya. Untuk makanya melalui batin ini kita diungkapkan, disingkapkan gitu, ya.
Duh, saya dulu ini pengalaman saya. Duh, iya, aku suka gini nih. Iya ini. Oh, iya ini, apalagi ini. Wah, nah itu disingkapkan, ya. Wes, saya berhenti di sini dulu. Jadi sampai emosi atau perasaan ya, kehendak minggu depan kita bahas. Ya, sampai dari produk perasaan dulu atau emosi. Ya. Saya berhenti sampai di sini. Nah, ayo silakan ada pertanyaan, bicara mengenai emosi atau yang lain, silakan. Mengenai pikiran atau produk dari hati ini, silakan kalau mau bertanya. Semua itu terjadi di dalam hati kita atau yo Pak yo? Ya, Eh, untuk maksudnya, untuk sementara di hati dan di dalam jiwa kita ada pikiran, ada perasaan. oh, jadi sebenarnya itu maksudnya itu apa apa yang terjadi itu ya wis menurut kita atau maksudnya kita yang memilih maksudnya kalau mau baik yo pikirannya apa perasaannya yo baik. Yo toh kalau mau mikir yang jelek juga ya jelek gitu yo. Ya, Gimana ya? Aku makanya kok nggak ngerti. Heeh, ya, heeh. makanya gini. Itu saya jelaskan tentang ini untuk saat ini kan ini produk dari hati ya. Ada 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 produk dari hati, ada produk dari pikiran, ada produk dari perasaan atau emosi. Nah, minggu depan ada produk dari kemauan atau tekad, ya toh. Terus nanti kita bongkar yang namanya hati nurani. Nah, terus nanti pelajaran kotoran-kotoran dalam batin, ya. Jadi malam hari ini saya tunjukkan ini produk-produk yang ada dalam hati, dalam pikiran. Nah, yang terakhir, bukan yang terakhir ya, produk dari emosi. Minggu depan produk dari kehendak, kemauan atau tekad ini. Nah, juga nanti disambung dengan produk dari hati nurani. Baru kita mau masuk lebih dalam kotoran-kotoran dalam batin. Ya, mau dimulai juga dari hati, dimulai juga dari pikiran, perasaan, kehendak. Nah, itu kita kita lihat dari hati nurani, ya. Nah, itu kita lihat. Nah, Hmm. setelah diungkapkan kotoran-kotoran dalam batin ini, nanti kita masuk. Kenapa batin harus dibereskan? Kenapa batin kotoran-kotoran batin ini harus dibersihkan? Itu loh. Kan kita itu maunya eh, kita itu menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan ya. Ah, Tapi ini semua kadang-kadang juga eh mengganggu, ya jadinya kita menghalangi. itu jadi yang jelek, jadi yang negatif gitu ya. Itu Iya, sebenarnya itu apa maunya kita ya. ya Jadi karena sudah menjadi satu kebiasaan, nggak sadar gitu loh. oh, oke oke oke. Itu. Mesti harus apa banyak-banyak istighfar ngono yo. Bahasa Ya, Jawanya ngono ya. diselidiki, diselidiki. Heeh, Aku, heeh. aku kelemahannya di mana? Oh, aku iya. Kalau masalah hati, ya aku sering apa-apa. Kalau di pikiranku, oh iya, ini oh yang dimaksud kotoran dalam pikiranku. Aku sering ini, kelemahanku di sini. Ya, itu loh. Oh, oke oke oke. Jadi ya kalau gitu ya maksudnya tiap hari kita minta Tuhan Ah, yang ah. mengendalikan semua gitu yo. Mm-mm, Gitu kan? mm-mm. Heeh. Iya, Oh, oke oke oke. Ya wis, ya wis. Makasih, makasih. ya. Ayo, yang lain mungkin ada pertanyaan, silakan.
Ini kan produk ya, produk dari hati, produk dari perasaan, produk dari pikiran. eh ada yang baik, ada yang tidak, Hmm, hmm, ada hmm, yang ada yang dimanipulasi, ada yang murni, hmm, gitu Kak, hmm. Pak. Iya, iya. Makanya Jadi nanti seperti selanjutnya kita akan belajar yang namanya kotoran-kotoran dalam batin ini. kan kita ngomong ini ya Pak ya, kan ada orang gini, kita nggak senang sama orang, Hmm, misalkan. hmm. Hmm, kan bukan berarti kita harus senang dengan semua orang. Nah, pertanyaannya, ketika kita nggak seneng sama orang, kita harus cross check. Tuhan, aku nggak seneng sama orang itu. Kalau menurut kamu gimana tuh? Ya, toh? Kalau Hmm. perintahnya, ya itu kan emosimu, itu perasaanmu, atau itu hatimu. Coba apa tuh? Lihat eh, apa? Selidiki atau ngomong. Nah, kita bisa lihat, iya, ini pikiranku ini, atau ini perasaanku, atau emosiku. Hmm, oh gitu. Jadi kita yang ngoreksi ya Pak, ya. Kita yang Iya, ngoreksi diri ya. iya, Bukan kita yang bukan kita yang lihat kamu tuh kayak apa gitu enggak ya? enggak. Nanti kalau kita yang seperti itu, ya kalau kita menyadari, ya toh. Tapi kalau kita nggak sadar, timbul apa? Yang lain-lainnya. Nggak senang menuju kepada kebencian. Kebencian menimbulkan ya yang macam-macam, yang negatif ini negatif. Terus ya kalau kita sadar diri cukup periodenya seminggu gitu ya. Tapi kalau sampai berkelanjutan berbulan-bulan, nah itu kan repot. Hmm. Maksudnya berbulan-bulan itu maksudnya kita kembali berbaikan dengan orang itu gitu. Atau Kebencian, timbul kebencian, ketimbul tidak kesenangan, timbul ya macam-macam. itu harus segera dibereskan gitu, Pak. Ya iya. Iya, ya, Pak. Yuk, lain yang ada pertanyaan? Cimonik mau tanya? Enggak, Pak. Nggak ada. Bisa ditangkap ya apa yang saya jelaskan tentang malam hari ini kita bicara mengenai apakah batin, ya, eh, bagian dari eh, hati, hati nurani dan jiwa, pikiran, perasaan dan kehendak. Ya, bisa ditangkap ya. Jadi kesimpulannya kita harus jaga hati ya, jaga pikiran batin kita ya.
Ya. Dekat sama Tuhan ya, doa ya. Gitu ya. Makanya nanti Gimana? nanti nanti nggak usah bingung. Ini kan pelajaran belum selesai. Nanti bicara mengenai kotoran-kotoran dalam batin. Nah, itu kita ungkap, gitu lah. Setelah diungkap, kita harus mengadakan pemberesan di hadapan Tuhan, gitu loh. Oh, oke, oke, oke. Oke, makasih Pak. Oh. Ada lagi yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Cukup Sudah sih cukup? Pak. Cukup ya. Cukup ya. Oke, kalau sudah cukup, ayo kita tutup ya dalam doa. Kita tutup dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah sudah keberikan kepada kami pada malam hari ini. Kami belajar tentang yang namanya batin ini, Bapa. Hamba-Mu rindu untuk pemuritan ini benar-benar kami mau batin kami dibereskan. Karena ini yang menjadi kendala, karena ini yang menjadi rintangan ketika kami mengenal Engkau lebih dalam. 1 Petrus pasal 3 menjelaskan di sana batin ini merupakan perhiasan yang sangat indah di hadapan-Mu. Ya, jangan sampai batin kami ini menjadi yang tidak terindah di hadapan-Mu, Bapak. Kalau terjadi sesuatu yang tidak terindah di hadapan-Mu, kalau-kalau di dalam kehidupan kami masih ada hal-hal yang mengikat, tidak murni, tidak berkenan di hadapan-Mu, sehingga ini menjadi kendala hubungan kami dengan Bapa. Maka dari itu Tuhan, walaupun pada malam hari ini kami belajar sedikit, tapi ya siapkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Supaya firman itu nyata, firman itu hidup, utamanya untuk manusia rohani kami, utamanya untuk batin kami yang berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa, kiranya Engkau sendiri yang berkata-kata lebih lagi, mengajar lebih lagi melalui kuat kuasa Roh Kudus, supaya Roh Kudus benar-benar memimpin kami, membimbing kami, mengarahkan kami, dan berikan hikmat payuan. Kesempatan yang indah sudah Engkau berikan kepada kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Dan kami juga mengucap syukur, sarana prasarana yang kami pakai, normal, lancar, tidak ada gangguan satu dengan yang lain. Dan hamba-Mu berdoa untuk semua yang sudah meluangkan waktu, berdoa untuk rumah tangga, berdoa untuk pekerjaan masing-masing, dan berdoa untuk pelayanan. Kiranya Engkau yang memberkati, kiranya Engkau yang menyertai, kiranya Engkau yang memimpin di dalam setiap langkah kehidupannya. Dan semuanya ini apa yang sudah kami lakukan, kami kembalikan untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Nama-Mu saja yang ditinggikan, nama-Mu saja yang diagungkan, nama-Mu saja yang dipermuliakan. Doa ini kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami dan kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin, 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 amin. Ya, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Pak. Sampai ketemu Sama-sama. Ya, amin. Jumat depan. Lebaran Amin. yo. Oh, iya, gimana?